Oke, nah pada nested query ada hal yang penting untuk dipahami di sini ada terkait dengan visibility rule atau penampakan daripada atribut yang digunakan. Nah, pada visibility rule ini kita mungkin untuk variabel dari jadi istilahnya ini adalah query yang paling luar, ini adalah query paling dalam. Nah, query yang paling luar itu tidak bisa melihat variabel yang ada pada query di sebelah dalamnya. Namun sebaliknya bisa. Jadi query yang sebelah dalam ya itu mungkin untuk melihat atau uh, menggunakan ya variabel yang ada pada query yang di sebelah luarnya. Jadi it is not possible to refer to a variable defined in a block below ya below. Jadi kalau yang atas itu tidak bisa melihat yang di sebelah dalamnya, tapi kalau yang di sebelah below-nya atau sebelah bawahnya itu mungkin untuk menggunakan variabel yang didefinisikan pada query yang lebih atasnya lagi. Nah, kemudian saat merefer variabel tersebut, ya maknanya yang bagian dalam ini merefer variabel yang ada pada query yang terluar, dia akan mengambil variabel yang terdekat, ya, yang variabel yang terdekat yang akan diambil. Nah, in each block, jadi untuk setiap block query tadi, ya, kita hanya bisa melihat variabel pada satu blok itu saja. Jadi kalau kita merefer variabel yang ada di blok yang lain, nah itu yang nggak bisa. Ya, kenapa? Karena secara semantiknya, inner query ini yang akan dilakukan terlebih dahulu. Contoh seperti ini ya. Di sini ada pertanyaan terkait dengan person yang memiliki anak satu orang saja. Ya, bisa dilihat select bintang from person where exists select bintang from father child where father sama dengan name. Ya, name ini letaknya ada di dalam tabel person, ya, bukan di dalam tabel father child. Jadi di sini name ini akan merujuk ke tabel person. Jadi istilahnya dari inner itu bisa mengakses yang outernya. Ini juga sama. Nah, namun antar blok itu tidak bisa mengakses variabel satu sama lain. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi query ini adalah yang incorrect ya, yang salah. Ini blok pertama adalah select name from department D1. Jadi diberi nama lain yaitu D1 or kemudian department in select name from department D2 where D2.cd sama dengan D1. Nah, jadi di dalam query ini ya dia tidak bisa melihat data D1 ini, ya tidak bisa melihat. Kenapa? Karena dia sebanding ya. Apa istilahnya sejajar. Query-nya itu sifatnya sejajar karena digabungkan dengan menggunakan OR. Nah, lain cerita kalau itu merupakan subquery. Nah, kalau merupakan subquery itu bisa. Tapi karena ini merupakan suatu query, subquery yang sebanding, maka dia tidak bisa melihat variabel yang ada pada blok yang lainnya, ya, blok yang sebanding tadi. Nah, di sini kita lihat kembali terkait dengan visibility, ya. Diberikan contoh, kita ingin menampilkan nama dan income si ayah, ya, yang memiliki pendapatan lebih dari 20.000. Kemudian juga kita ingin tampilkan income si anaknya. Nah, jika menggunakan natural join itu bisa kita buat seperti ini, ya. Langsung saja kalau menggunakan natural join berarti f.name, f.income, c.income from person F, father child, dan person C. Nah, namun ya bentuk natural join yang di atas ini kita tidak bisa membuatnya di dalam subquery-nya. Ya, kita tidak bisa dalam nested query ya. Jadi kenapa kita tidak bisa? Karena di sini c.income yang digunakan.
Nah, C.income ini, C ini sendiri itu letaknya di dalam sini. Nah, ini kan from person C, ya, below. Nah, seperti yang dijelaskan syarat sebelumnya, it is not possible satu variabel itu kita ambil dari subquery yang lebih dalam, ya. Jadi C.income ini kita lihat, kita merefer ke query yang lebih dalamnya lagi. Nah, ini tidak bisa, ya, tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, tapi sebaliknya bisa. Jadi kalau dari inner query-nya itu mengakses yang outer query-nya itu bisa. Tapi kalau yang outer query itu mengakses variabel yang ada pada inner query, nah itu yang tidak bisa. Berikutnya adalah correlated subquery. Nah, jadi ini kebalikan daripada sebelumnya, ya. Jadi nested query ini sebetulnya ada dua, ada yang sifatnya inner query dulu yang dilakukan, baru kemudian outer query. Nah, kemudian sebaliknya ada yang outer query-nya terlebih dahulu yang dilakukan, barulah kemudian inner query. Nah, query yang seperti itu kita sebut dia sebagai correlated subquery. Ya, jadi di sini ya kita menggunakan inner block-nya itu, ya, yang didefinisikan di dalam outer block-nya. Jadi contohnya di sini, fathers of whose children earn strictly more than 20.000. Jadi nama si ayah di mana pendapatan anaknya itu haruslah lebih dari 20.000. Nah, di sini kita bisa menggunakan correlated subquery. Ini ada contoh lainnya, nama umur si ibu yang memiliki anak di mana perbedaan umurnya ini lebih dari 20 tahun. Oke, berikut ini solusinya. Jadi yang ingin kita tampilkan kan nama si ibu dan umurnya, ya, from person, kemudian tabel mother child, di mana namanya itu sama dengan nama pada tabel mother child, kemudian nama si anak, ya, MC child, MC child di sini itu haruslah kita pilih name si anak, kemudian nanti umurnya ini, umur antara si ibu dengan si anak itu kurang dari 20 tahun perbandingannya, ya. Kenapa? Kan kita mencari yang umur ibu dengan anaknya itu kurang dari less than 20 years, jadi kurang dari 20 tahun. Nah, perhatikan di sini adalah sifatnya ini adalah correlated subquery. Jadi correlated subquery ini bermakna yang outernya dulu yang kita cari, baru kemudian inner. Jadi untuk setiap data yang ada pada outer query, nah itu akan kita lihat datanya di dalam inner query-nya. Jadi misalnya di sini where m.name sama dengan mc mother. Nah, udah dapat nih satu baris. Satu baris tadi itu akan kita cek, ya, akan kita cek pada inner query-nya. Mana itu inner query-nya? Di sini. Nah, jadi kita dapatkan satu baris data, kemudian kita cek apakah umur ibu dan anaknya itu kalau dikurang itu kurang dari 20. Jika iya, maka itu akan diambil sebagai hasilnya. Nah, kemudian baris berikutnya lagi dari outer query, ya, kita dapatkan, kemudian dicek lagi dengan inner query-nya. Apakah perbedaan umurnya ini kurang dari 20? Kalau tidak, maka tidak akan masuk ke dalam hasil. Nah, inilah dia yang kita sebut sebagai correlated subquery. Jadi, kalau nested query yang dikenal sebelumnya itu sifatnya inner duluan dilakukan baru outer. Nah, pada correlated subquery itu sebaliknya. Jadi yang outernya dulu barulah innernya yang dilakukan. Nah, kemudian di sini, ya, selain dengan menggunakan nested yang biasa, kita sebetulnya bisa saja dengan banyak cara, ya, sebetulnya, ya. Jadi istilahnya
query ini tidak hanya satu jalan, jadi bisa saja lebih dari satu jalan untuk mendapatkan hasil yang sama. Contoh misalnya seperti ini. Ya, ini adalah contoh dengan menggunakan except. Except ini kan difference ya. Select name from employee, except select last name as name from employee. Jadi maknanya kita hanya akan melihat nama si employee-nya saja, ya, di mana nama-namanya tadi itu tidak ada di dalam last name, ya, except. Nah, sama saja kalau kita menggunakan nested query, ya, dengan memanfaatkan operator not in di sini, select name from employee where name not in. Jadi dia tidak berada di dalam kolom last name, ya. Nah, kemudian selain daripada not in, kita juga bisa menggunakan operator not exist. Jadi di sini select name from employee where not exist. Jadi dia tidak wujud di dalam data yang kita pilih ini, di mana last name-nya itu sama dengan a.name. Nah, ini contoh lainnya lagi, bagaimana kita mengekspresikan intersection. Ya, jadi contoh pada slide sebelumnya ini kan terkait dengan difference ya, except. Nah, kalau intersection gimana? Apakah bisa kita gunakan dalam bentuk nested query? Ya, nah, ini kita lihat contohnya dengan menjawab pertanyaan person ya yang memiliki pendapatan paling tinggi. Nah, ini adalah bentuk daripada nested query yang memiliki pendapatan paling tinggi, select bintang from person where income sama dengan select max. Ya, max daripada income from person. Ya, jadi kita mau tahu siapa sih yang memiliki pendapatan paling tinggi? Ya berarti kita cari dulu siapa yang memiliki pendapatan paling tinggi dengan menggunakan fungsi agregat max, ya max income. Baru kemudian berdasarkan data income yang maksimal tersebut kita cari siapakah dia orangnya. Atau kita bisa juga menggunakan operator greater and equal, jadi lebih sama dengan. Kalau udah dibilang lebih sama dengan kan berarti yang paling banyak ya, yang paling tinggi. Nah, jadi bisa saja where income greater and equal, jadi lebih dan sama dengan semua orang yang memiliki pendapatan. Jadi nanti akan ada beberapa tuh income-nya. Nah, yang nanti akan dilihat yang lebih dan sama dengan yang paling tinggi income-nya. Nah, kemudian nested query ini kita juga bisa gunakan dengan menggunakan kondisi pada beberapa atribut sekaligus. Ya, jadi tidak hanya satu atribut saja yang dilibatkan, tapi bisa lebih dari satu atribut. Nah, contoh di sini kita ingin menampilkan orang-orang yang memiliki kombinasi unik umur dan income. Jadi caranya ya select bintang from person P where age, income. Jadi pasangannya ini ya pasangan age dan income itu tidak ada ya, tidak ada di dalam select age, income from person where name tidak sama dengan P dot name. Jadi namanya itu tidak sama dengan nama yang ada pada tabel person yang di atas ini.